Oke, shalom. Selamat berjumpa lagi di podcast The Crumbs. Kali ini saya bersama Tabita. Iya, Tabita, bersama Tabita. Tabita ini saya kenal waktu dia masih SMP di SMP Bob Kriel 5 di Persekutuan Doa, dan sekarang dia sudah berapa tahun ya, dari berapa tahun? 2007, dari 2007. Iya, sekitar 2007, berarti 15 tahun yang lalu. Habis itu sempat lost contact gitu ya, baru contact 2015 kalau nggak salah, atau 2018 ketemu lagi. Terus kita ya banyak sharing dan lain sebagainya yang nanti kita akan sama-sama bahas, kita gali ya. Jadi itu sekilas tentang Tabita. Tabita sekarang lagi ngapain aja nih kegiatannya? Aku lagi ngajar di sekolah menengah pertama SMP. Oh, lagi ngajar di SMP. Ya. Sama kalau gitu. Terus juga barusan ini ya, mau lulus ya, dari S2 di UNY. UNY ambil jurusan apa tuh? Pendidikan seni. Pendidikan seni. Wah, keren. Oke, Bita. Langsung aja. Waktu ketemu Tabita ini di 2018, jadi dia ke gereja. Waktu itu lupa siapa yang ngajak ya. Tahu dia kalau nggak salah WA deh apa? Iya, WA. Terus akhirnya ke gereja, terus kita ketemu. Singkat cerita, sharing itu yang seingat saya waktu itu ya, dia ngalamin ada kayak gangguan gitu ya, tapi gangguannya itu nggak bisa dinalar gitu ya, gangguannya mistik gitu ya, sampai nggak tidur sampai berapa, 2 hari ya? Lama. Sempet nggak tidurnya, cuma sejam atau semenit atau berapa gitu. Jadi jam 5 pagi tuh baru bisa tidur. Itu lumayan lama pagi. Itu jam 7 kuliah padahal. Jam 5 pagi tidur, jam 7 kuliah. Selama berapa lama tuh? Hampir kayak 1 tahun kayak gitu. Hampir 1 tahun kayak gitu. Tapi sebelumnya itu S1, waktu masih S1 ya? Iya, S1. Tapi waktu SMP, SMA lah. Kalau SMP kan saya masih ketemu. SMA itu kecelakaan terus. SMA kecelakaan terus. Berapa kali tuh? Enggak terhitung kecelakaan terus. Ibu saya tuh kalau aku yang telepon tuh kayak ada takut, apa? Deg-degan gitu loh. Aduh, langsung apa? Padahal cuman apa gitu dia. Oke, wow. Terus awal mulanya nggak bisa tidur di S1 tadi, di pas waktu kuliah itu kenapa? Takut. Jadi kayak Iya, memang takut. Jadi memilih nggak tidur dulu tuh. Karena setiap kali merem gitu selalu mimpi buruk, tindihan gitu kan. Terus lihat hal-hal yang mistis kayak gitu. Jadi kadang milih nggak tidur aja deh, buruan pagi kayak gitu. Jadi dulu tuh kalau malam tuh takut, musuhnya tuh malam, buruan pagi kayak gitu. Malam takut ya. Jadi waktu menjelang malam tuh langsung cemas ya, gitu, ketakutan ya. Jadi setiap menjelang pokoknya maghrib gitu udah mulai ketakutan ya. Takutnya tuh mulai jam 12 malam itu. Jam 12 malam udah mulai ketakutan. Iya, jam 2 itu udah mulai aneh-aneh. Aneh-anehnya, coba ceritain aneh-anehnya tuh apa gitu kan? Aduh, aneh-anehnya banyak. Ya itu tadi lihat sosok-sosok yang aneh kayak gitu kan. Makhluk astral gitu ya, dengar suara aneh gitu. Kayak gimana tuh, suaranya nggak jelas tapi ngeganggu gitu ya? Kayak dipanggil, kadang kayak gitu. Kadang cowok teriak kenceng banget tuh, wah kayak gitu. Kadang dengar suara Itu audible dengarnya? Iya. Kadang suara ini. Langkah kaki. Kereta kuda. Oh, kereta kuda. Kereta kuda, terus dengar suara kayak pasukan gitu kadang-kadang kalau malam-malam gitu. Jadi denger yang aneh-aneh kayak gitulah. Tapi orang nangis sering ya. Orang nangis gitu. Terus lihat wujudnya kayak apa aja waktu itu? Wujudnya itu macam-macam ya. Saya juga sampai bingung. Jadi sebenarnya nggak kayak yang ada di TV. Lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Iya, abstrak gitu. Abstrak. Kadang plus, ada ekornya, plus tulangnya. Ini ya, plus perasaannya mencekam ya. Iya. Nggak cuma lihat tapi ada perasaan yang mencekam ya. Iya, kayak diteror terus gitulah. Pokoknya nggak damai.
Itu awal mulanya memang langsung tahu-tahu begitu atau ada penyebabnya? Kayaknya karena dulu tuh banyak pikiran gitu ya. Oh iya. Banyak pikiran, terus banyak marah-marah, benci sama orang itu juga. Jadi kayak dendam gitu loh. Nah itu kayaknya kayak gitu ya. Semakin aku benci sama orang tuh semakin lihatnya tuh semakin jelas kayak gitu loh Kak. Jadi waktu ada perasaan lagi benci, lagi sebel sama orang, Ya. ngelihat penglihatannya gitu ya, Iya, penglihatan semakin tentang jelas. makhluk itu jadi tambah kayak nyata gitu ya. Oke, terus itu ganggunya pas waktu mau tidur atau pas hari-hari kayak siang, sore gitu juga? Kalau siang sore, kalau pagi gitu ya. Pagi itu enggak sih, malah lebih kayak enggak konsen. Jadi mau ngapa-ngapain enggak konsen. Terus banyak ngalamun, capek, sering capek, lemes kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nanti pas malam melek kayak gitu kan. Karena paginya udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Ngantuk-ngantuk nggak fokus. Tapi nggak diganggu. Kalau pagi, siang, sore itu nggak. Lebih ke malam. Jadi istilahnya kayak mata batinnya kebuka itu karena stres gitu ya, karena banyak pikiran gitu ya. Iya, bisa jadi itu. Terus keganggunya itu kan kayak nggak bisa tidur waktu itu kan, nggak bisa tidur. Terus sempat nyoba nggak untuk berdoa gitu, untuk baca Alkitab? Aku tuh berhenti berdoa. Jadi semasa SMA tuh masih sering berdoa ya. Tapi doanya cuman singkat gitu. Terus kadang kalau misal aku lagi pengen sesuatu aja, nah itu baru berdoa. Tapi enggak yang doa yang gimana-gimana. Nah masuk kuliah tuh aku lupa berdoa. Enggak pernah berdoa sama sekali. Jadi tidur langsung tidur kayak gitu. Pergi langsung pergi kayak gitu Kak. Jadi blas gak pernah berdoa Gak pernah gitu. berdoa. Wow. Baca kitab juga enggak. Denger lagu rohani itu benci. Wah, langsung aduh ganti kayak gitu. Itu beneran atau bercanda itu? Beneran. Maksudnya rasa benci itu maksudnya risih dalam hati atau apaan sih ini lagu apaan misalnya, atau Kayak di dalam tuh kayak cemas tuh loh. Kayak gelisah banget gitu loh. Makanya aduh berhenti aja deh. Dulu kakakku yang suka nyetel lagu Sari Simorangkir tuh aku masih inget banget. Terus ganti loh, aku langsung nyetel sendiri tuh lagu yang ya lagu apa? Lagu biasa gitu lah ya. pop gitu. Oh sampai kayak gitu ya. Iya. Oke, terus itu kan berarti pengaruh gak sih sama relation, istilahnya kayak pertemanan gitu kan, sama teman di kampus apa teman-teman pergaulan di luar kampus gitu? Maksudnya kondisiku mempengaruhi Iya, jadi kayak misalnya lagi ngobrol sama temen, tahu-tahu kamu lihat sesuatu gitu kan aneh ya, jadi temennya kan waduh takut ya. Dulu tuh temanku malah sering nanya, karena aku kan ini kan kalau jam kuliah kosong tuh kan selalu tahu kan, nanti kosong gitu, tahu-tahu gitu, aku tahu-tahu gitu kan, terus temanku jadi malah sering nanya gitu. Jadi kayak indigo gitu kali ya? Mungkin ya, tapi Mungkin ya mungkin kayak indigo gitu ya. Oh, justru malah jadi ini ya cenayang buat mereka ya. Ditanya-tanya. Terus auraku apa gitu. Oh. Terus kamu jawab apa? Aku benci ditanyain gitu. Jadi apa? Nggak tahu. Padahal aku tahu itu bentuknya gitu, tahu. Tapi nggak tahu, aku bilang kayak gitu. Oh sampai kayak gitu ya, sampai kelihatan istilahnya kayak gininya tuh tak ini. Warna juga kelihatan warnanya. Enggak. Cuman kayak apa ya? Kayak lapisan gitu loh. Kayak lapisan transparan gitu. Ya. Itu. Nggak ada warnanya. Enggak. Tapi beda-beda bentuknya tiap orang dulu aku. Oh, sekalipun misalnya orangnya gendut kayak saya gini kan, gede, auranya tuh bentuknya beda. Iya. Ada yang kadang halus gini, ada yang keluar-keluar gitu. Nah, yang keluar-keluar tuh gimana tuh? Enggak tahu. Orangnya modelnya gimana kelihatannya? Temanmu yang keluar? Enggak tahu, Kak. Pemarah mungkin gitu ya. Aku udah lupa. Oke, jadi auranya beda-beda. Iya. Sampai bisa lihat seperti itu. Nah,
turning pointnya sampai kamu akhirnya capek nih kayak gini terus, aku nggak betah, nggak tahan. Terus gimana itu ceritanya? Memuncaknya, jadi aku sering ceritakan sama orang tua aku kan, kok aku lihat ini nih, sampai orang tua aku tuh aku dikasih kencur, kunyit gitu-gitu loh, dikalungin gitu kalau kepercayaan tidur, ya, kayak gitu. supaya nggak diganggu. Terus sapu lidi gitu, ditaruh di bawah tempat tidur, tapi itu nggak ngefek sama sekali, Terus waktu itu aku ke Wonosobo kalau nggak salah. Iya. Terus aku ketemu sama tanda kutip pinter gitu, orang pinter ya. Orang pinter ya. Orang pinter di Terawang. Gitu. Dia langsung nakut-nakutin lah kayaknya. Kamu tuh banyak banget loh yang ngikutin kayak gitu. Kok kamu bisa kuat sih kayak gitu? Aku nggak ngerti apa-apa kan. Tapi memang waktu itu iniku udah berat banget memang. Udah berat banget. Terus dia bilang kamu harus ngolah kekuatanmu kayak gitu kan. Tapi dalam hatiku tuh kayak berontak gitu loh Kak. Aku nggak mau kayak gitu kan. Karena capek banget kan. Habis itu aku WA Kak Andre. Itu di Tawangmangu ya? Tawangmangu mana? Wonosobo kok Lawangmangu sih jadinya. Wonosobo dibilang kayak gitu. Terus kamu bilang dalam hati aku nggak mau. Terus kamu WA saya. Jadi ketemu Kak Andre tuh waktu retret kayaknya. Retret terus tukeran nomor kan. Sama Kak Andre diajakin persekutuan gabungan. Itu retret apa ya kita ketemu? Di gereja. Oh, retret gereja ya. Retret gereja ketemu Kak Andre, terus aku langsung Kak Andre ya kayak gitu kan. Terus, di Wisma itu di Kaliurang. Ya, terus tukeran nomor, terus aku tiba-tiba ingat, kan ada Kak Andre, aku tanya aja, terus aku cerita semuanya sama Kak Andre. Terus langsung ya udah pulang Wonosobo langsung ke gereja gitu kan. Ya. Langsung ketemu ke gereja itu, langsung didoain pelepasan sama Kak Andre. Itu. Lah itu masa dimana aku udah nggak kuat. Karena orang tua aku pun sampai nyuruh aku 2 kali tuh suruh ke psikiater. Oh, ya. Sampai mau diantar tapi aku nggak mau. Karena aku tahu aku tuh nggak gila itu loh Kak. Iya. Aku nggak gila, cuma ini memang ada yang ganggu gitu ya. Iya, aku nggak gila. Gitu. Terus itu waktu didoain pelepasan sama Kak Andre, rasanya enak banget kan. Maksudnya kayak enteng gitu ya. Tapi sampai rumah jam 12 malam kayaknya kan nggak cuma satu ya yang ada. Iya. Terus semuanya tuh kayak bereaksi gitu kan. Jadi dari perut ke bawah dulu, ke bawah kayak kesemutan tuh loh. Terus lagi dari perut sampai atas kesemutan lagi tuh sampai tanganku tuh gini. Kaku ya? Kayak orang stroke kayak gitu, mulutku juga. Terus aku dibawa ke UGD sama keluargaku. Itu pesan, ada cerita ini juga rada ini. Jadi pesan gokar. Gokar. Terus kita ke depan gang rumah itu, langsung mobilnya datang. Aku dimasukin, dia langsung nggak ngomong sama sekali. Langsung bukain pintu. Terus aku diantar sampai rumah sakit. Waktu aku nggak mau ditinggal sama ayahku kan. Terus akhirnya digotong. Habis itu pas mau bayar gokarnya, nggak ada. Terus tanyakan, tadi gokarnya di mana? Dari tadi nggak ada mobil kayak gitu. Dari tadi nggak ada mobil. Terus, kan yang pesenin Gojek kan kakakku kan. Terus kakakku katanya, pas aku udah sampai, gokarnya nanya, Mbak di sebelah mana gitu. Jadi baru datang kayak gitu, lah. Tadi yang nganter. Yang nganter siapa gitu kan. Malaikat Tuhan kayaknya sih. Iya, sih. Karena ternyata ada ininya juga, ada sisi medisnya, aku dehidrasi. Jadi harus segera waktu langsung diinfus kan. Habis 1 botol tuh baru boleh pulang. Gitu. Tapi nggak kedeteksi tuh. Kaku-kakunya kenapa tuh nggak kedeteksi. Itu sih. Karena dehidrasi aja dikira gitu ya. Iya, karena dehidrasi. Oke, terus lanjut setelah itu doa pelepasan, terus dalam perjalanannya untuk lebih lagi sama Tuhan gitu kan, apa aja tuh yang dialami tuh? Jadi masih diganggu-ganggu gitu? Masih, jadi malah semakin parah.
Semakin parah ya. Semakin parah. Semakin aku coba untuk nggak mau, semakin parah. Hampir tiap malam aku inget dulu. Kalau inget tuh sampai, aduh, kok bisa ya aku dulu kayak gitu. Tiap malam tuh selalu kebangun dalam keadaan kecekik gitu Kak. Kayak gitu. Kecekik, terus masih lihat-lihat juga. Didatengin sama leluhur juga dulu. 3 dulu tuh. Katanya dari nenek moyang gitu kan. Ya. Itu masih padahal istilahnya udah di dalam pelepasan tapi mungkin belum tuntas gitu ya. Belum. Oke, terus sambil jalan itu tetap masih ada gangguan itu, tapi dari situ Bita istilahnya bisa melihat atau merasakan bahwa Tuhan ada pertolongan Tuhan nggak waktu Bita ngalamin itu semua? Ada, pasti ya. Karena aku kan orangnya nggak rohani banget ya. Maksudnya doa aja nggak pernah kayak gitu kan. Apalagi baca firman. Tapi setiap kali aku bilang Yesus tuh selalu langsung aku sadar kayak gitu loh. Terus langsung setannya tuh langsung takut kayak gitu. Pernah aku coba pasang lagu rohani gitu kan. Itu selalu diteror juga. Malamnya tuh selalu diteror kayak gitu kan. Kita nggak suka kamu pasang lagu rohani kayak gitu. Terus mereka ngomong gitu. Iya. Terus ngomong juga jangan usir aku kayak gitu. Ya banyak lah pokoknya. Daerah rumahku tuh aku tahu semua wujudnya kayak gitu kan. Waduh. Iya. Itu karena sering didateng-datengin tuh loh. Karena mereka mungkin tahu ya sasaran empuk kayak gitu kan. Harus nggak boleh kenal Tuhan kayak gitu kan. Jadi kayak gitulah. Terus itu aku selalu minta tolong sama Tuhan kan. Terus itu terbukti kan. Kuasanya itu kan terbukti. Jadi aku pakai terus. Setiap kali aku kena Tuhan Yesus kayak gitu kan. Tuhan Yesus kayak gitu. Itu. Kira-kira berapa lama tuh? Maksudnya dalam masa-masa kayak gitu, peperangan terus tiap hari gitu. 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi 1 tahun tuh full perang itu. Maksudnya kayak tarik-tarikan gitu loh. Itu istilah masih berjaga-jaga terus gitu ya. Iya. Masih karena ketika aku sadar gitu ya, aku harus ke Tuhan gitu kan Kak. Nggak bisa cuman gitu aja. Tapi Tuhan tuh mau aku tuh berubah gitu loh. Berubah akal budinya gitu. Harus benar-benar percaya kalau Tuhan tuh kuasanya lebih besar. Untuk mengakui Tuhan kuasanya lebih besar tuh lama aku. Jadi jadi masih takut, masih ngerasa dia lebih besar. Iblis tuh bisa bunuh aku kayak gitu. Iblis bisa sakitin aku, masih kayak gitu. Jadi untuk mengakui bahwa aku udah di dalam Tuhan, udah ditebus itu lama. Iya. Jadi karena mungkin lama juga diganggunya gitu, jadi ngerasa bahwa iblis tuh bisa nyentuh atau mencelakakan kita ya, sekalipun sudah percaya Yesus. Tapi di situ justru lagi Tabita di sini justru lagi dilatih Tuhan, malah dilatih Tuhan untuk berperang dan ngalami kemenangan gitu justru ya. Nah setelah 1 tahun itu momennya apa pas tahu-tahu istilahnya kayak udah dilepasin semua gitu, sadar bahwa sudah bebas gitu. Ya, itu pun pemulihannya tuh kan kayaknya lebih dari 1 tahun deh. Jadi bertahap tuh loh, Kak. Jadi aku tuh baru tahu juga, dikasih tahu hamba Tuhan kalau nonton Pak Indra. Pak Indra dulu ngasih tahu aku. Oh iya, ada pendeta Indra Gunawan ya. Sahabat gitu. Saya itu. Itu ngasih tahu kalau ternyata aku punya mata ketiga gitu. Itu aku udah di dalam Tuhan, tapi ternyata udah rajin gitu loh, rajin. Itu ngerasa sedikit frustasi juga, Tuhan kok masih ada kayak gitu kan. Capek tuh loh Kak rasanya. Aduh, kok nggak lepas-lepas kayak gitu kan. Tapi di situ Tuhan ngajarin juga kalau aku nggak boleh bergantung sama hamba Tuhan kayak gitu kan. Terus Pak Indra juga bilang, kamu doain sendiri tumpang tangan gitu di jidat kayak gitu kan. Nah itu aku praktekin di rumah. Aku tumpang tangan gini kan, aku doa segala yang ditanam iblis gitu dicabut gitu kan dalam nama Yesus tuh. Waktu aku tumpang tangan gini, kelihatan, matanya kelihatan. Aku bisa lihat matanya. Berarti saringan itu? Renegan ya. Ya itu tuh terus aku doa 3 hari itu pusing aku kepalanya, tapi habis itu nggak bisa lihat lagi. Jadi kayak penglihatan itu udah dicabut,
istilahnya kayak mata batinnya udah nggak ada gitu ya. Iya. Maksud saya bukan mata batin hati ya, maksudnya itu ya penglihatan ketiga itu tadi ya. Iya. Yang orang bilang mungkin indera keenam gitu ya. Tapi sesungguhnya itu adalah tanaman, sesuatu yang ditanam oleh iblis ya, supaya kan aneh ya. Jadi masa yang anak Tuhan ngelihatnya setan terus gitu kan. Harusnya anak Tuhan kan lihatnya ya malaikat gitu ya, kemuliaan Tuhan gitu ya. Tapi memang jadi hati-hati teman-teman, kalau teman-teman mungkin ngerasa bahwa itu karunia dari Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah tipuan muslihat iblis. Teman-teman lebih banyak malah ngelihat si iblisnya ya, yang dan teman-teman yang modelnya ya kayak gitulah ya. Setan Indonesia itu nggak jauh-jauh dari ya pocong, kuntilanak dan lain-lain gitu. Ya kalau kita lebih banyak melihat itu berarti ada yang salah. Nah di situ segera aja hubungi hamba Tuhan di gereja ya untuk dilayani, nggak ada yang salah kok. Biar supaya dipimpin. Dan Tabita ini juga istilahnya dibebaskan, dilepaskan juga karena ada bimbingan-bimbingan dari hamba-hamba Tuhan juga gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, jangan takut juga dibilang wah kayak orang gila lah apa gimana. Enggak. Setiap kita disediakan kemerdekaan. Istilahnya Tuhan menyediakan kemerdekaan sungguhnya, dan melalui penyalipan ya, kuasa darahnya itu menghapus segala hutang piutang dan segala kuasa iblis sudah ditaklukkan. Jadi seperti itu. Dan kalau saya lihat dari kehidupan Tabita itu memang nggak langsung brek gitu, dia tuh langsung langsung bebas dan udah nggak ada masalah. Yang paling kelihatan sama Tabita waktu dulu ya, awal-awal terus awal-awal sedang berjalan dilepaskan. Ini tapi yang saya lihat biasanya juga sama orang-orang yang terikat dengan okultisme kayak gitu ya, adalah sering kayak gini loh, sering berpikiran buruk sama orang lain. Jadi ya kenapa kok kayak gitu? Karena ada banyak bisikan. Jangan-jangan nanti Kak Andre begini, kamu begini, kamu begitu, kamu nih cuma di gini, nanti kamu kayak begitu. Jadi ada banyak bisikan yang kayak istilahnya membuat kita menjauh dari komunitas yang baik gitu loh. Gampang curiga ya, iya nggak sih? Gampang curiga jadinya sama orang lain gitu. Sekalipun orang itu nggak ada niat apa-apa atau nggak ada maksud apa-apa, kita bisa berpikirnya jadi yang enggak gitu. Gitu nggak sih? Iya, iblis tuh nggak mau kita ada di lingkungan keluarga rohani, itu nggak mau. Dulu waktu aku pertama kali lihat Kak Andre tuh jangan deket-deket nih, terlalu rohani gitu. Dengan kayak gitu. Terlalu rohani, padahal kita rohana gitu ya. Ya jadi begitu teman-teman, dan ada step by stepnya. Tapi yang jelas itu pasti kita ngalami kemenangan. Ya, ngalami kemenangan sampai saya lihat dari pergumulannya kehidupan Tabita gitu ya, perjalanan rohaninya, yang paling berat ternyata bukan okultismenya. Yang paling berat itu justru bagaimana Tuhan proses pribadinya, karakternya. Yang terakhir proses deskripsi gitu, bukan deskripsi, tesis. Nah itu menguras habis karakternya ternyata, karakternya yang diproses. Jadi teman-teman, di dalam Yesus ada kemenangan, jadi jangan takut. Apapun istilahnya, mau itu kita pernah terlibat okultisme yang paling gelap sekalipun, yang paling sakti sekalipun, tetap darah Yesus paling sakti. Karena Tuhan sudah menaklukkan segala kuasa-kuasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan kalau teman-teman mungkin lihat atau menyaksikan atau dengar podcast ini, nah teman-teman juga mungkin ngalami hal yang sama dengan Tabita, berarti teman-teman udah tahu bahwa ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pertolongan daripada Tuhan. Padahal kalau mau dilihat gitu ya, Tabita nih momen-momennya waktu itu lagi tidak pernah berdoa gitu ya, lupa atau bagaimana, bahkan sampai nyetel lagu rohani pun sampai risih, sampai istilahnya emosi gitu ya. Tapi dalam keadaan seperti itu pun Tuhan tetap tolong loh. Luar biasa. Padahal kita mau menjauh, Tuhan justru mendekat sama kita. Itu kasih Tuhan yang luar biasa teman-teman. Wow. Kalau diterusin bisa-bisa dia jadi pengabdi setan gitu kan. Oke, Tabita, mungkin kita nggak terlalu banyak bicara tentang ini ya, singkat, tapi yang jelas yang kita bicarakan adalah bahwa kuasa Tuhan itu
lebih daripada segalanya, dan kuasa Tuhan itu memang lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Oke, mungkin dari Tabita ada mungkin message gitu ya, pesan buat teman-teman mungkin yang pernah ngalamin atau lagi ngalami hal yang Tabita pernah alamin gitu ya. Gimana sih ngatasinnya, atau mungkin Tabita punya apa ya namanya, bukan trik ya, tips tersendiri buat anak-anak atau teman-teman yang lagi ngalami hal yang sama mungkin sama kamu. Apa ya? Jangan takut, karena kalau kita takut kita nggak bisa melihat mana yang benar kayak gitu. Nah dulu harus banyak-banyak doa sama baca Alkitab. Wow. Iya, karena cuman dari situ aja aku bisa bertahan sampai saat ini, Kak. Doa baca Alkitab. Iya. Wow. Dulu aku baca Alkitab tuh Alkitabnya goyang. Saudara bisa, tanganmu yang goyang apa Alkitabnya goyang? Tulisannya goyang semua. Oh tulisannya, kayak vertigo gitu ya? Iya. Kayak pusing. Oh. Tapi aku paksain. Jadi apa yang nggak iblis suka itu kita doa, kita baca Alkitab, dan itu yang aku paksain dulu buat aku benar-benar bisa bertahan kayak gitu ya. Amin. Itu terus. Yes. Jangan menjauhkan diri dari perkumpulan persekutuan. Iya. Karena aku ibadah, dulu, ya, betul. aku dulu banyak ditopang doa sama teman-temanku. Wow. Pengen nangis kayak gitu. Iya, mereka yang selalu setia gitu ya. Walaupun setiap kali aku cerita pasti horor gitu. Tapi mereka setia dengerin. Mereka topang doa. Ya bisa sampai saat ini juga karena doa-doa dari mereka. Oke, wow. Karena Tuhan pasti arahkan kita ke mentor yang tepat juga. Nah itu juga jangan ragu buat cerita. Gitu. Karena aku dulu pernah nyimpen sendiri dan gak sembuh-sembuh kalau disimpan sendiri. Ya. Jadi harus kita utarakan ke orang yang tepat tentunya. Jangan sampai kita cerita sama orang yang takut juga ya. Nanti mah dua-duanya kena juga. Itu jadi disimpan sendiri itu karena mungkin ini ya, ada bisikan udah jangan cerita nanti malu gitu ya. Jangan cerita kamu malah nanti begini begitu. Jadi di keep sendiri. Jadi teman-teman dalam hal apapun sih ya, kalau memang kita ada dalam pergumulan, ada masalah, ayo mulai cerita gitu loh. Ada orang-orang yang mau kok dengerin kita gitu ya. Jadi yang pertama tadi memang benar ya, doa baca Alkitab itu bukan dongeng ya, maksudnya kayak gitu aja masa sih gitu ya. Ternyata memang doa dan baca Alkitab itu yang membuat kita kuat. Kenapa? Karena ketika kita doa dan baca Alkitab, kita sedang ngasih makan rohani, ngasih makanan rohani ke roh kita. Dan ketika roh kita kuat, maka jiwa kita itu jadi tenang. Itu wow, luar biasa. Kita ngobrol singkat tetapi saya rasa ini luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa lihat kesaksian, dengar kesaksian bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari apapun. Sebenarnya kalau mau digali lebih lagi, ini banyak ceritanya gitu ya. Momen-momen dia diganggu kuasa gelap bagaimana. Cuma itu kan gak terlalu penting ya. Karena dia sudah menang. Intinya itu dimenangkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman yang lagi dengerin atau lagi lihat podcast ini, ketahuilah bahwa Tuhan punya kuasa yang lebih besar dari apapun dan sanggup melepaskan kita. Haleluya. Thank you Tabita buat sharingnya. Kita akan ketemu lagi di podcast The Crumbs. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.